Tentu setiap individu itu pasti pengen berubah menjadi jauh lebih baik. Tidak ada individu kok hidupnya pengen sengsara, pengen susah selamanya, nggak punya uang, hidup terlantar di pinggir jalan, nggak punya rumah, nggak punya akses kemanapun, bahkan hidupnya nggak layak untuk makan saja bingung. Tentu manusia itu nggak pengen hidup kok sengsara semacam itu, nggak pengen. Nah tapi beberapa orang hanya menyalahkan dan terus menyalahkan keadaan yang ada dalam dirinya atau dalam diri kita masing-masing ini karena aspek dari di luar kontrol diri kita masing-masing. Maksudnya di sini kita kebanyakan itu menyalahkan faktor eksternal di dalam kehidupan diri kita. Kita melupakan ada faktor internal yang perlu kita perbaiki. Kalau teman-teman pengen berubah, pengen jauh lebih baik, pengen hidupnya meningkat, taraf hidupnya meningkat, kondisi kehidupan teman-teman meningkat, semuanya di sini. Teman-teman nggak bisa kok menyalahkan faktor-faktor yang ada di luar dalam diri kita, faktor-faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol, baik itu kebijakan sebuah negara, persepsi orang atas diri kita, sikap orang dengan kita, kondisi keluarga kita, atau kondisi lingkungan yang ada dalam sekitar kita. Ini nggak bisa kita terus menyalahkan dan terus menyalahkan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu merubah faktor internal yang ada dalam diri kita. Jadi kita bisa fokus dengan skill-skill yang ada dalam diri kita. Kalau teman-teman ngerasa bahwasanya dunia ini tidak adil, ya tentu semuanya merasakan bahwasanya dunia ini tidak adil. Ada orang kok terlahir tiba-tiba sudah punya mobil orang tuanya, rumahnya bagus, makan nggak bingung, hutang nggak ada. Ada satu sisi orang lahirnya juga sama-sama lahir di dunia, tapi kok hidupnya sengsara, orang tuanya cerai, rumah nggak ada, hutang banyak, kemudian sakit-sakitan. Ini memang hidup itu nggak adil. Teman-teman harus menyadari bahwasannya memang hidup ini nggak adil. Maka dari itu kalau teman-teman sudah menyadari bahwa kehidupan ini tidak adil, ya sudah, teman-teman nggak bisa terus menyalahkan dan menyalahkan. Pada akhirnya kalau teman-teman menyalahkan terus-menerus, ya ini nggak akan ada yang berubah dalam diri kita. Kalau kita menyadari bahwasanya ada kekurangan dalam diri kita, yang perlu kita lakukan adalah merubah apa yang bisa kita rubah. Tentunya yang ada dalam diri kita. Nggak bisa kita menyalahkan orang lain, nggak bisa kita menyalahkan orang tua kita, nggak bisa kita menyalahkan kondisi lingkungan yang ada dalam rumah kita. Kalau teman-teman hanya menyalahkan, ya tentunya teman-teman hanya akan terus diterpa rasa marah, rasa kecewa, merasa nggak bisa berkembang. Jadi pemikiran teman-teman nggak menjadi pikiran yang sifatnya grow mindset. Jadi teman-teman harus punya pemikiran grow mindset. Nah, dengan cara apa pemikiran berkembang ini? Ya dengan cara memulai memperbaiki yang ada dalam diri kita sendiri. Pada akhir-akhir ini kita tahu bahwasanya banyak sekali demonstrasi yang diajukan kepada pemerintah. Itu bagus sekali untuk mengoreksi pemerintah, untuk mengawasi pemerintahan agar tidak sewenang-wenang, itu bagus. Tapi ada satu sisi yang perlu kita sadari bahwasanya kalau teman-teman kita semua mau berubah, taraf hidupnya mau naik, yang perlu kita perbaiki itu kembali ke diri kita sendiri. Gak bisa kita kok menyalahkan pihak-pihak yang ada di luar kita terus-menerus. Ya satu sisi kita boleh mengoreksi, memberikan sebuah arahan, masukan kepada orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki wewenang untuk mengatur negeri ini, itu bagus. Nah, tapi kita ya juga harus sadar bahwasanya kita juga harus berkembang di dalam diri kita. Kalau kita hanya mengandalkan faktor eksternal saja, diri kita akan sangat-sangat sulit untuk jauh berkembang. Nah, apa saja yang bisa teman-teman rubah? Yang pertama, pemikiran teman-teman. Bahwasanya nggak ada yang ada di dunia ini fokus 100% peduli dengan apa yang teman-teman lakukan. Nggak ada orang kok peduli 100% dengan kondisi teman-teman. Fokus dengan teman-teman hidupnya setiap hari ngapain, sudah kerja apa belum, makan enak apa enggak, hubungannya dengan orang lain gimana. Nggak ada yang peduli 100%. Yang tahu kondisi diri kita itu ya cuma diri kita sendiri. Orang lain ya cuma sekadarnya membantu, pemerintah juga sekadarnya membantu.
mengontrol negeri kita ini ya sekadarnya, nggak terus kemudian fokus 100% dengan diri kita. Di Indonesia itu masyarakatnya banyak sekali, ada 280 juta orang, sedangkan kita itu cuma 1 orang individu. Dibanding dengan 280 juta ini, kita nggak ada 1% dari orang sebanyak itu. Maka dari itu nggak mungkin satu negara ini fokus dengan teman-teman yang ada di sini. Nah tentu kalau teman-teman sudah sadar bahwasanya nggak ada yang peduli dengan teman-teman 100%, maka yang bisa peduli dengan teman-teman itu cuma diri teman-teman sendiri, cuma diri kita sendiri yang tahu apa yang ada dalam diri kita. Maka dari itu kalau teman-teman pengen berubah, pengen jauh lebih baik, ya yang diperbaiki ya diri kita sendiri. Jangan sampai kita hanya terus menyalahkan orang yang ada di luar sana, keluarga kita, orang tua kita, pemerintah, entah siapapun itu. Pada hakikatnya semuanya itu kan faktor yang tidak bisa kita kontrol, faktor eksternal. Yang bisa kita kontrol adalah faktor internal tadi. Saya berkali-kali menekankan bahwasanya yang bisa kita kontrol ya kita kontrol, kalau nggak bisa ya sudah gitu loh. Berusahalah untuk menyadari bahwasanya ada yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Contoh, kemarin saya itu merasa bahwasanya ada ketidakadilan di lingkungan saya, tempat bekerja, di lingkungan keluarga saya, ataupun di lingkungan masyarakat sekitar sini. Nggak adil, pemerintah ini kenapa nggak adil? Buat acara anggarannya begitu besar, ternyata implementasinya kok anggarannya dipotong-potong hingga sangat kecil, sehingga yang didapatkan masyarakat, yang didapatkan peserta kegiatan tersebut sangat-sangat kecil. Ini kan di luar kontrol kita nggak mungkin kok protes terus-menerus menyalahkan orang-orang yang tanda kutipnya korupsi. Nggak bisa kita menyalahkan secara frontal. Kita akan diserang mati-matian dengan orang-orang yang punya jabatan ini, yang tingkat strata kehidupannya jauh lebih tinggi daripada kita. Nggak bisa kita menyalahkan secara frontal. Tapi yang perlu saya sadari ini, ya kembali ke diri saya sendiri. Kalau memang pun ada pemerintah yang korup, lingkungan yang nggak baik, itu yang perlu kita lakukan kan kembali di diri saya sendiri. Apakah saya bisa menjadi sosok pribadi yang bisa merubah keadaan ini, ataupun hanya menyalahkan? Kalau hanya menyalahkan, ya nggak ada bedanya dengan orang-orang yang lain. Nah, jadi teman-teman di sini, dengan kejadian ini, saya pun menyadari bahwasanya kalau terus saya menyalahkan orang yang ada di luar diri saya, faktor-faktor eksternal yang nggak bisa saya kontrol, ya saya nggak akan kemana-mana, saya nggak akan berkembang, saya nggak akan jauh lebih baik. Nah tentu di teman-teman di sini, saya harap juga menyadari bahwasanya kita harus bisa memperbaiki diri kita dulu. Kalau ada salah apa yang ada dalam diri kita, ya perbaiki dulu. Salah ngomong, berarti gimana cara ngomong yang baik, public speaking yang bagus itu gimana, cara berhubungan, cara berkomunikasi dengan orang lain yang baik itu seperti apa. Ya kita harus belajar di sini. Nggak bisa kita terus menyalahkan. Kalau merasa bahwa pemerintahnya korup, nggak adil, nah gimana kita menjadi cara kita bisa masuk ke dalam pemerintahan, kemudian bisa merubah sistem yang ada. Semacam itu. Jadi kembali ke diri kita. Kalaupun merasa bahwasanya keluarga ini kok salah, kok secara ekonomi nggak baik, ya gimana caranya kita merubah ekonomi keluarga kita menjadi baik? Makanya kita usaha semaksimal mungkin. Ya, oke. Mungkin nggak panjang ini, beberapa minggu terakhir mungkin saya memang sangat jarang untuk membuat video ini, karena kan saya berusaha untuk menelaah apa yang terjadi di kehidupan saya ini. Ya jadi banyak sekali hal-hal yang rasanya pengen saya komentari, tapi saya merasa bahwasanya ketika saya mengomentari segala hal, ya tentu yang saya komentari itu nggak akan berubah kalau saya sendiri nggak bisa memperbaiki apa yang saya lakukan. Maka dari itu teman-teman juga di sini harus bisa menyadari bahwasanya kita nggak bisa menyalahkan siapapun, yang kita bisa salahkan hanya diri kita sendiri. Kalau kita nggak berkembang ya berarti salah kita. Kenapa kita nggak mau belajar, kenapa kita nggak mau berubah? Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjadi pembelajaran, dan semoga saya bisa lebih konsisten lagi untuk membuat video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga mendapat pencerahan, dan semoga teman-teman di sana juga sukses semuanya. Terima kasih.